Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan juga Ibu para profesional dan juga para pimpinan perusahaan dimanapun berada pada hari ini. Apa kabarnya saudara-saudara yang terkasih? Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Baiklah, semoga Bapak-Bapak dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Dan suruhlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya menerangi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya dengan segala rendah hati kami dapat memahaminya, dan mau menerima firman-Mu itu, firman-Mu ini Tuhan, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas yang kita akan ambil pada hari ini adalah ambil dari Mazmur 48 ayat 1 hingga 15. Demikian bunyinya. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyhuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin Bapak-Bapak ketika membaca ini untuk menguraikannya, bagaimana Bapak-Bapak kalau kita bisa melihat dari ayat Mazmur 48 ayat 1 sampai lihat ini, bagaimana Bapak-Bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pimpinan perusahaan memandangnya agar Bapak-Bapak selalu mengandalkan perlindungan Tuhan. Apakah Bapak-Bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan dalam kepemimpinan selalu mengandalkan keperlindungan Tuhan? Nah, di sini saya coba mengambil contoh salah satu tokoh yang sangat terkenal, yang selalu tergantung pada perlindungan Tuhan, yaitu adalah George Washington. Nah, George Washington dikenal sebagai seorang yang sangat religius dan sering mengandalkan doa dalam setiap keputusan penting. Dalam surat-suratnya, ia sering menyebut pentingnya
kepercayaan kepada Tuhan dan perlindungan ilahi. Nah, George Washington menetapkan beberapa hari doa nasional selama masa jabatannya, mengakui perlunya bangsa untuk berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi tantangan. Washington juga memimpin pasukan kontinental melawan Inggris dalam Perang Revolusi Amerika. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Amerika berhasil mencapai kemenangan penting yang mengarah pada kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, setelah perang, Washington dipilih sebagai presiden pertama Amerika Serikat yang menjabat dari tahun 1789 hingga 1797. Kepemimpinannya sebagai presiden menetapkan banyak presiden yang masih diikuti hingga saat ini. Nah, di dalam kehidupan awalnya, George Washington lahir pada 22 Februari 1732 di Popes Creek, yaitu Westmoreland County, Virginia, yaitu di koloni Inggris yang kemudian menjadi Amerika Serikat. Ia adalah anak dari Augustine Washington dan Mary Ball Washington. Keluarga Washington termasuk dalam kelas menengah atas dan memiliki sejumlah besar tanah pertanian. Nah, Washington tidak memiliki pendidikan formal yang luas. Ia menerima pendidikan dasar di rumah dan kemudian belajar matematika, geografi, dan survei tanah. Nah, pada usia 16 tahun, Washington mulai bekerja sebagai surveyor tanah, sebuah profesi yang membawanya berkeliling wilayah Virginia dan memberinya pengetahuan tentang tanah dan sumber daya alam. Dalam karir militernya, Washington mulai karir militernya pada awal 1750-an ketika ia ditugaskan sebagai letnan kolonel dalam milisi Virginia. Ia berpartisipasi dalam perang Prancis dan Indian, di mana ia memperoleh pengalaman militer yang berharga meskipun menghadapi beberapa kekalahan. Nah, salah satu pertempuran awal yang terkenal adalah pertempuran Fort Necessity pada tahun 1754, di mana Washington terpaksa menyerah kepada pasukan Prancis. Meskipun kalah, pengalaman ini membentuk karakter dan kemampuan kepemimpinannya. Nah, setelah perang, Washington menikahi Martha Custis, seorang janda kaya pada tahun 1759. Dengan pernikahan ini, Washington memperoleh kendali atas harta tanah besar di Mount Vermont, yang kemudian menjadi rumahnya sepanjang hidup. Ia menjadi petani yang sukses dan salah satu orang terkaya di Virginia. Pada tahun 1775, Kongres Kontinental memilih Washington sebagai panglima tertinggi pasukan kontinental dalam Perang Revolusi Amerika melawan Inggris. Nah, Washington terkenal karena kepemimpinannya yang tegas, strategis, dan gigih. Nah, di bawah kepemimpinannya, pasukan Amerika memenangkan beberapa pertempuran penting, termasuk pertempuran Trenton dan pertempuran Yorktown. Kemenangan di Yorktown pada 1781 adalah titik balik yang membawa pada akhir perang dan pengakuan kemerdekaan Amerika oleh Inggris pada 1783. Nah, setelah perang, Washington memainkan peran penting dalam Konvensi Konstitusi tahun 1787 yang menghasilkan Konstitusi Amerika Serikat. Ia kemudian terpilih sebagai presiden pertama negara baru tersebut pada tahun 1789 dan menjabat 2 periode hingga 1797. Nah, sebagai presiden, George Washington menetapkan banyak presiden yang masih diikuti hingga saat ini, termasuk pembentukan kabinet dan tradisi pengunduran diri setelah 2 periode. Kepemimpinannya membantu menstabilkan negara baru dan membangun dasar bagi pemerintahan federal yang kuat. Nah, salah satu warisan dan kematiannya adalah di mana George Washington pensiun ke Mount Vermont setelah menyelesaikan masa jabatannya dan meninggal pada 14 Desember 1799. Warisannya sebagai bapak bangsa Amerika Serikat terus dihormati hingga saat ini. Ia dikenang bukan hanya sebagai pemimpin militer dan presiden pertama, tapi juga
sebagai tokoh yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi, integritas, dan pelayanan publik. Ada beberapa ajaran dan prinsip-prinsip yang terkenal dari George Washington yang kita bisa dapat pelajari adalah pertama adalah kejujuran dan integritas. Washington sangat menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam kepemimpinan. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus bertindak jujur dan memiliki integritas yang tak tergoyahkan untuk mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang yang dipimpinnya. Kejujurannya tercermin dalam surat-surat dan pidatonya, di mana ia sering berbicara tentang pentingnya moralitas dalam kehidupan publik dan pribadi. Prinsip kedua yang kita pelajari adalah pengorbanan dan pelayanan. George Washington mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah tentang pelayanan kepada orang lain, bukan tentang keuntungan pribadi. Ia sering menunjukkan melalui tindakan bahwa kepentingan bangsa harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Sebagai contoh, Washington menolak untuk menjadi raja atau diktator setelah perang revolusi dan memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan militer untuk kembali ke kehidupan pribadi sebelum akhirnya terpilih sebagai presiden. Prinsip ketiga yang kita bisa pelajari adalah persatuan dan kesatuan. George Washington sangat percaya pada pentingnya persatuan dan kesatuan untuk keberhasilan suatu bangsa. Dalam pidato perpisahannya pada tahun 1796, ia memperingatkan tentang bahaya perpecahan politik dan mendorong persatuan nasional. Ia mengingatkan rakyat Amerika bahwa kesatuan mereka adalah kekuatan terbesar mereka dan harus dipertahankan di atas segala perbedaan politik atau regional. Prinsip keempat adalah non-partisan dan netralitas. Di sini George Washington mengajarkan sikap non-partisan dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa partai politik dapat menyebabkan perpecahan dan merusak persatuan nasional. Washington sendiri berusaha untuk tetap netral dan tidak terikat pada partai politik manapun selama masa jabatannya sebagai presiden. Meskipun pada akhirnya dua partai politik utama mulai terbentuk pada masa itu. Prinsip kelima adalah pentingnya pendidikan dan pengetahuan. George Washington sangat menghargai pendidikan dan pengetahuan. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun negara yang kuat dan makmur. George Washington mendukung pendirian institusi pendidikan dan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia menganggap bahwa pemimpin harus terus belajar dan berkembang untuk dapat memimpin dengan baik. Prinsip keenam yang kita bisa pelajari adalah Tuhan dan moralitas. George Washington sering menyebut pentingnya Tuhan dan moralitas dalam kepemimpinannya. Ia percaya bahwa kepemimpinan yang baik harus didasarkan pada nilai-nilai religius dan moral yang kuat. Dalam banyak pidato dan surat-suratnya, ia berbicara tentang perlunya bimbingan ilahi dan pentingnya doa dalam menghadapi tantangan. Prinsip ketujuh adalah prinsip-prinsip demokrasi. George Washington adalah seorang pendukung kuat prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Ia memainkan peran kunci dalam pembentukan konstitusi Amerika Serikat dan mendukung pemerintahan yang berdasarkan hukum dan hak asasi manusia. George Washington percaya bahwa kekuasaan harus dibatasi dan diatur untuk mencegah tirani dan korupsi. Prinsip kedelapan adalah kebebasan dan hak asasi manusia. George Washington sangat menghargai kebebasan dan hak asasi manusia. Ia berjuang untuk kemerdekaan Amerika dan percaya bahwa setiap individu memiliki hak
untuk hidup bebas dan mengejar kebahagiaan. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam banyak tindakan dan kebijakannya selama menjabat sebagai presiden. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa ayat yang dikutip dari George Washington yang menjadi prinsip kehidupan dia sebagai presiden maupun sebagai pemimpin, yaitu adalah Mika 6 ayat 8 mengatakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, di sini Washington sering mengutip ayat ini sebagai pedoman moral dalam kepemimpinannya. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus bertindak adil, mencintai belas kasih, dan berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Juga kita bisa pelajari di sini adalah di Mazmur 33 ayat 12 mengatakan demikian. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Nah, Washington menganggap ayat ini sebagai pengingat bahwa sebuah bangsa yang mengakui dan menghormati Tuhan akan diberkati. Ini mencerminkan keyakinannya bahwa Amerika harus didirikan dengan dasar-dasar moral dan religius yang kuat. Juga kita bisa pelajari di sini adalah di Amsal 44 ayat 34 mengatakan demikian. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Nah, Washington menggunakan prinsip ini untuk menekankan pentingnya moralitas dan integritas dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa hanya melalui kebenaran dan keadilan suatu bangsa dapat benar-benar menjadi besar. Dikutip juga di Yesaya 40 ayat 31, mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, di sini George Washington sering mengutip ayat ini untuk menginspirasi dan menguatkan dirinya serta pasukannya selama masa-masa sulit, terutama selama Perang Revolusi. Ayat ini mencerminkan keyakinan bahwa dengan mengandalkan Tuhan, seseorang akan memperoleh kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Juga di Mazmur 23 ayat 1 dan 4, yaitu mengatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan di jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, di Mazmur 23 yang sering digunakan oleh Washington sebagai sumber penghiburan dan penguatan dalam masa-masa kesulitan. Ia percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang selalu membimbing dan melindunginya. Nah, setelah kita tadi mengetahui bagaimana kehidupan seorang George Washington yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, nah kita bisa melihat di sini di Mazmur 48 ini, kalau kita pelajarin juga bahwa di Mazmur 48 ini ditulis oleh keturunan Korah, yaitu kelompok penyanyi dan penyair dalam pelayanan bait suci. Nah, waktu penulisan Mazmur ini juga tidak pasti, tapi beberapa ahli percaya bahwa Mazmur ini mungkin ditulis setelah suatu peristiwa besar seperti kemenangan atas musuh-musuh Israel yang menjadikan Yerusalem sebagai pusat perayaan.
Dan juga di Mazmur 48 ini ditulis pada masa ketika Israel sering menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa tetangga. Kota Yerusalem, tempat berdirinya Bait Allah, dianggap sebagai simbol keamanan dan perlindungan bagi bangsa Israel. Kota ini sering menjadi pusat konflik dan pembelaan. Juga Mazmur ini menunjukkan kota Yerusalem yang dikenal juga sebagai Sion, sebagai pusat kehadiran Allah di bumi. Nah, dalam tradisi Yahudi, Yerusalem dianggap sebagai kota suci di mana Bait Allah berada. Nah, tempat umat datang untuk beribadah dan merayakan persekutuan dengan Tuhan. Dan juga banyak para ahli percaya bahwa Mazmur ini mungkin ditulis sebagai bagian dari perayaan kemenangan setelah Israel mengatasi ancaman atau serangan musuh. Nah, beberapa penafsir mengatakannya dengan peristiwa tertentu seperti kemenangan Raja Yosafat atas musuh-musuhnya. Dapat kita lihat di 2 Tawarik 20. Dan juga kita bisa pelajari bahwa Mazmur ini menekankan keagungan dan kesucian Allah yang berdiam di Yerusalem. Nulis Mazmur menggambarkan Yerusalem sebagai kota Allah yang menunjukkan kehadiran ilahi yang melindungi dan memberkati kota tersebut. Nah, dalam tradisi Israel, Yerusalem tidak hanya dilihat sebagai pusat politik dan militer, tapi juga sebagai pusat spiritual di mana Allah tinggal dan melindungi umatnya. Kepercayaan ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi umat Israel. Kalau kita lihat, kita bisa pelajari di struktur Mazmur 48 ini, kita bisa lihat di sini ada 5 bagian. Bagian pertama adalah ayat 1 sampai 3, yaitu pujian untuk Tuhan dan kotanya. Nah, penulis memulai dengan memuji kebesaran Tuhan dan mengakui bahwa Yerusalem adalah kota yang dipilih Tuhan. Yerusalem digambarkan sebagai kota yang indah dan luhur, menjadi tempat perlindungan yang aman karena kehadiran Tuhan di sana. Nah, di kedua adalah ayat 4 sampai 8, yaitu kehebatan Tuhan dalam melindungi Yerusalem. Ini dikisahkan bagaimana raja-raja berkumpul untuk menyerang Yerusalem. Tapi mereka menjadi ketakutan dan melarikan diri ketika melihat kota tersebut. Ini menunjukkan kuasa Tuhan yang melindungi kotanya dan membuat musuh-musuh ketakutan. Ayat 9 sampai 11 adalah keadilan dan kasih setia Tuhan. Penulis mengajak umat untuk mengingat dan merenungkan kasih setia Tuhan di dalam baitnya. Tuhan dipuji karena keadilannya yang menyeluruh dan kasih setianya yang tidak pernah berakhir. Nah, keempat ayat 12 sampai 14 yaitu panggilan untuk mengagumi kota Tuhan. Penulis mengajak umat untuk mengelilingi dan memperhatikan keindahan Yerusalem, mengamati benteng-benteng dan tembok-temboknya. Ini adalah panggilan untuk menyampaikan kehebatan kota ini kepada generasi berikutnya sebagai bukti kekuasaan dan perlindungan Tuhan. Yang kelima, ayat ke-15 adalah kesimpulan. Di mana Mazmur ini ditutup dengan pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah yang kekal dan akan memimpin umatnya selamanya. Lalu apa yang kita bisa pelajari juga dari sini juga yaitu adalah berapa hal, yaitu adalah bahwa Yerusalem sebagai simbol kehadiran Tuhan, di mana Yerusalem melambangkan tempat kediaman Tuhan di tengah umatnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir secara nyata dalam kehidupan umatnya dan menyediakan perlindungan serta berkat bagi mereka. Yang kedua, kita bisa pelajari juga kedaulatan Tuhan, di mana melalui kisah kemenangan atas musuh-musuh, Mazmur ini menegaskan bahwa Tuhan berdaulat atas segala bangsa dan kuasa di bumi. Tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Juga kita bisa pelajari di sini adalah panggilan untuk bersyukur dan merenungkan. Mazmur mengajak umat untuk selalu bersyukur dan merenungkan kasih setia Tuhan. Ingatan akan perbuatan Tuhan yang besar menjadi sumber pengharapan dan iman bagi umatnya.
juga kita pelajari di sini adalah transmisi iman. Itu ada panggilan untuk menyampaikan cerita tentang kehebatan Tuhan kepada generasi berikutnya. Ini penting untuk memastikan bahwa iman dan pengalaman akan kehadiran Tuhan tetap hidup dan diteruskan. Nah, bagaimana kita bisa mempelajari ini Bapak-Bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan, relevansinya bagaimana? Kita bisa pelajari di sini adalah mengenai kepemimpinan dan visi jelas. Mazmur ini menggambarkan kepemimpinan yang teguh dan visi yang jelas mengenai perlindungan dan keagungan Tuhan. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang kuat dan mampu meyakinkan tim atau organisasi tentang keamanan dan arah yang diambil. Yang kedua adalah kekuatan dalam kesatuan. Seperti Yerusalem menjadi pusat kekuatan dan kepercayaan bagi bangsa Israel, seorang pemimpin harus membangun pusat kekuatan dan organisasinya melalui kesatuan visi, misi, dan tujuan bersama. Juga menghadapi ancaman dengan keberanian. Mazmur ini menunjukkan bahwa musuh-musuh akan gentar dengan kekuatan dan perlindungan Tuhan. Dalam dunia bisnis, ancaman dan tantangan adalah hal yang biasa. Pemimpin yang memiliki keyakinan dan keberanian akan mampu menghadapi tantangan tersebut dengan kepala tegak. Juga kita pelajari sini pengakuan dan syukur. Mengakui keberhasilan dan bersyukur atas perlindungan dan bimbingan yang diterima adalah kunci. Seorang pemimpin harus bisa menghargai kontribusi timnya dan bersyukur atas pencapaian organisasi akan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Juga hal yang pentingnya adalah pentingnya refleksi dan warisan. Nah, di mana Mazmur ini mengajak umat untuk mengingat dan menceritakan perbuatan besar, yaitu perbuatan besar Allah kepada generasi berikutnya. Dalam konteks bisnis, refleksi akan keberhasilan dan kegagalan serta mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai kepada pada generasi penerus sangat penting untuk kelangsungan dan perkembangan organisasi. Lalu bagaimana Bapak-Bapak sebagai profesional dan juga seorang pemimpin perusahaan dapat mempelajari Mazmur 48 ayat 1 sampai 15 ini agar Bapak menjadi seorang pemimpin yang sukses. Yaitu adalah seorang pemimpin yang selalu mengandalkan perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan kita bisa mempelajari di sini yaitu di ayat 5 hingga 9. Mengatakan demikian. Ayat 5. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Nah, ayat ini menggambarkan raja-raja yang datang untuk menyerang Yerusalem. Namun mereka menemui kegagalan. Ini menunjukkan kekuatan Tuhan yang melindungi kotanya dari ancaman musuh. Dan ketika raja-raja yang datang untuk menyerang kota Allah, melihat kekuatannya dan menjadi takut, serta lari dalam kebingungan. Nah, dia 6 mengatakan, demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Ini para musuh yang datang untuk menyerang kota Tuhan menjadi tercengang dan ketakutan saat melihat Yerusalem dan kehadiran Tuhan di dalamnya. Mereka lari kebingungan karena menyadari kekuatan Tuhan. Dia 7 mengatakan kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Artinya di sini bahwa musuh-musuh Yerusalem mengalami ketakutan yang luar biasa, diibaratkan seperti sakitnya perempuan yang hendak melahirkan, yang menunjukkan betapa besarnya teror yang mereka rasakan. Rasa takut mereka begitu kuat seperti rasa sakit yang dialami wanita saat melahirkan. Nah, musuh-musuh terkesima oleh kekuatan Tuhan di Yerusalem. Nah, ketangguhan dan persiapan yang baik membuat sebuah organisasi dihormati dan ditakuti dalam persaingan. Nah, di ayat 8 mengatakan adalah dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Artinya di sini ayat ini menggunakan gambaran angin timur yang menghancurkan kapal-kapal sebagai simbol dari kehancuran yang dialami musuh-musuh Tuhan. Kapal Tarsis mewakili kekuatan besar yang bisa dihancurkan oleh kekuatan Tuhan.
Tuhan berkuasa untuk menghancurkan kapal-kapal yang kuat dengan hanya mengirimkan angin timur. Juga di sini bahwa oleh karena itu apa yang kita lakukan adalah inovasi dan tindakan strategis dapat mengatasi tantangan besar dalam bisnis. Nah, di ayat 9 mengatakan adalah seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Nah, ini disebutkan bahwa umat Tuhan mengonfirmasi bahwa apa yang mereka dengar tentang kehebatan Tuhan sekarang, mereka lihat sendiri di Yerusalem. Tuhan yang berkuasa akan menegakkan kotanya selamanya. Apa yang telah mereka dengar tentang kekuatan dan kemuliaan Tuhan, sekarang mereka melihatnya sendiri. Yaitu di sini kita mempelajari bahwa kepercayaan pada visi dan misi organisasi serta komitmen untuk menjaganya dalam jangka panjang itu sangat penting. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh apa yang kita bisa pelajari di sini adalah mengenai perlindungan Tuhan. Di sini disebutkan bahwa Tuhan adalah pelindung yang setia bagi umatnya di saat krisis, yaitu kekuatan dan perlindungan Tuhan dapat diandalkan, di mana bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus bertindak sebagai pelindung bagi tim, yaitu tim bapak dan ibu, yaitu memberikan rasa aman dan dukungan di saat sulit. Nah, keberanian dalam kepemimpinan menciptakan rasa percaya dan loyalitas. Juga kita bisa melihat bahwa perlindungan dan kepemimpinan Tuhan memberikan rasa aman dan keyakinan, di mana seorang pemimpin perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung, di mana setiap anggota tim merasa dilindungi dan dapat bekerja dengan optimal. Juga kita bisa lihat di sini adalah bahwa seorang pemimpin dapat mengambil pelajaran bagaimana Tuhan melindungi dan menjaga mereka yang berada di bawah pimpinannya, yaitu memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan dan bimbingan dalam menghadapi tantangan dan persaingan bisnis. Di sini juga kita diajarkan bagaimana seorang pemimpin harus mengakui pentingnya strategi pertahanan dalam organisasi dan betapa pentingnya perlindungan serta keamanan untuk mencapai stabilitas dan kesuksesan. Juga kita bilang ini bahwa bagaimana ayat ini menggambarkan bagaimana Tuhan melindungi umatnya dari musuh-musuh mereka. Nah, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus memahami bahwa dalam menghadapi persaingan dan tantangan, perlindungan dan bimbingan dari Tuhan sangatlah penting. Yaitu bahwa bagaimana bapak-bapak dan ibu bahwa mengatakan bahwa Tuhan melindungi umatnya dari ancaman luar dan memberikan keamanan. Juga kita bisa pelajari di sini adalah kota yang aman. Di sini menyebutkan bahwa Yerusalem digambarkan sebagai kota yang aman dan kokoh karena perlindungan Tuhan. Ini bisa diadaptasi oleh pemimpin perusahaan sebagai pemahaman bahwa stabilitas dan keamanan dalam organisasi dapat dicapai dengan membangun fondasi yang kuat dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar. Di sini juga diajarkan keamanan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu mengartikan bahwa di Mazmur ini yaitu menggambarkan bahwa Tuhan memberikan perlindungan dan keamanan kepada kotanya yang membuat musuh-musuh gentar, yaitu bahwa pemimpin harus percaya bahwa perlindungan dan bimbingan Tuhan memberikan keamanan yang lebih besar daripada kekuatan manusia atau strategi bisnis. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk mendukung bapak-bapak dalam hal ini, kita bisa lihat di Yeremia 29 ayat 11, yaitu mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini memberikan harapan bahwa Tuhan
memiliki rencana yang baik untuk masa depan, sehingga sebagai profesional dan juga pemimpin dapat bekerja dengan optimisme dan tujuan yang jelas. Kita juga mempelajari di sini yaitu Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ini menekankan pentingnya meminta hikmat kepada Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil, relevan untuk para pemimpin dalam membuat keputusan strategis. Juga di Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ini menekankan penyerahan diri kepada Tuhan dan keyakinan bahwa dia akan bertindak dalam setiap situasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu apa sih langkah-langkah apa sih yang kita bisa pelajari di sini dari Mazmur 48, yaitu adalah pengakuan akan kebesaran Tuhan, yaitu pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber segala kebijaksanaan dan kekuatan. Penting untuk setiap pemimpin mengakui keterbatasan diri dan kekuatan yang lebih besar di luar diri Bapak dan Ibu. Nah, sebagai seorang pemimpin, Bapak harus memiliki pemimpin yang rendah hati dan mengakui kebesaran Tuhan yang dapat memimpin dengan bijaksana dan penuh integritas. Langkah kedua adalah perlindungan Tuhan sebagai benteng, yaitu Tuhan adalah pelindung yang kuat bagi mereka yang berlindung padanya. Seorang pemimpin harus memastikan bahwa bapak-bapak dan ibu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi semua karyawan. Juga langkah ketiga adalah ketakutan dan kebingungan musuh. Di sini musuh atau tantangan yang dihadapi akan bingung dan takut ketika kita berada di bawah perlindungan Tuhan. Nah, dalam menghadapi tantangan bisnis, seorang pemimpin harus percaya bahwa dengan integritas dan kebijaksanaan, Bapak dan Ibu dapat mengatasi setiap rintangan. Juga kita bisa pelajari sini adalah pengingatan akan kasih setia Tuhan, yaitu mengingat dan menghargai kasih setia Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Yaitu seorang pemimpin harus selalu mengingat kasih setia Tuhan, akan memimpin dengan hati yang penuh kasih dan adil. Juga bersukacita karena hukum Tuhan, artinya bahwa Bapak dan Ibu bersukacita karena keadilan dan kebenaran Tuhan, di mana seorang pemimpin harus memastikan bahwa perusahaan Bapak dan Ibu beroperasi dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika yang tinggi. Juga langkah selanjutnya adalah menceritakan kemuliaan Tuhan kepada generasi berikutnya. Nah, hal ini penting untuk membagikan pengalaman tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan kepada generasi berikutnya. Nah, seorang pemimpin harus menjadi teladan dan mentor yang baik bagi generasi muda, yaitu memastikan bahwa nilai-nilai yang baik harus dia wariskan. Dan juga langkah berikutnya adalah kepemimpinan Tuhan yang abadi, di mana Tuhan adalah pemimpin yang kekal dan abadi. Nah, seorang pemimpin harus mencontoh kepemimpinan Tuhan yang penuh kasih, adil, dan bijaksana dalam setiap keputusan yang diambil. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di Mazmur 48 ini mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan, perlindungannya serta keadilan dan kasih setianya. Nah, Bapak-Bapak sebagai seorang profesional dan juga seorang pemimpin perusahaan, bahwa Mazmur 48 ini bisa diterapkan dengan cara mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan profesional. Percaya dan mengandalkan perlindungan serta bimbingan Tuhan. Juga merayakan dan mensyukuri keberhasilan yang dicapai dengan pertolongan Tuhan. Juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan aman. Juga mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan dan strategi yang dia diambil. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai ini, pemimpin dan profesional dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu dengan hikmat, integritas, dan penuh keyakinan dalam bimbingan Tuhan. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami selalu menjadi orang yang selalu berlindung kepadamu ya Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan dengan kekuasaan kami Tuhan dan juga dengan
kehandalan kami Tuhan, tapi kami yakin Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, dan kami selalu berlindung dalam kehidupan, berlindung di hadapan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Bapa, terimalah doa ini Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.